Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmala, MPM 2042202115 dari kelas 5G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Silampari. Baiklah, saya akan memaparkan tugas pertemuan kedua kali ini dengan mata kuliah Pendidikan kelas rangkap dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, yang pertama, hakikat pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap atau sering disebut juga pembelajaran dalam kelas rangkap adalah suatu pendekatan di mana seorang guru mengajarkan materi kepada siswa dari berbagai tingkat atau kelas dalam satu ruangan yang sama. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah dengan sumber daya yang terbatas, di mana jumlah siswa di setiap kelas tidak cukup banyak untuk membentuk kelas-kelas yang terpisah berdasarkan tingkat pendidikan. Baiklah, selanjutnya ada beberapa menurut pendapat para ahli mengenai kelas rangkap. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget berfokus pada tahap perkembangan kognitif anak. Kelas rangkap memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan tahap perkembangan mereka, dengan kegiatan yang ditunjukkan untuk mendorong pemikiran kritis. Yang kedua, Dr. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Dalam kelas rangkap, siswa belajar berkolaborasi dan pemikiran secara mandiri. Selanjutnya, bagaimana dengan pembelajaran kelas rangkap yang ideal? Pembelajaran kelas rangkap yang ideal memerlukan pendekatan yang strategis dan fleksibel untuk memastikan bahwa semua siswa dari berbagai tingkat atau usia dapat belajar secara efektif dan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Berikut adalah beberapa prinsip dan praktik untuk mencapai pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Yang pertama, perencanaan yang teliti. Desain pembelajaran. Rencana pembelajaran harus jelas, mencakup tujuan, materi, dan aktivitas. Ini membantu guru mempersiapkan berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, pengelompokan yang efektif. Pengelompokan berdasarkan kemampuan. Siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan atau minat, memungkinkan pembelajaran yang lebih berfokus dan efektif. Yang ketiga, pendekatan pengajaran yang variatif, menggunakan berbagai metode, menghubungkan berbagai metode pengajaran seperti diskusi, proyek, dan permainan untuk menjaga keterlibatan siswa. Yang keempat, keterlibatan dan dukungan. Yang pertama, membangun hubungan yang positif antar guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Terus, mendukung keluarga, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, misalnya dengan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Yang keenam, penilaian dan evaluasi. Penilaian formatif, melakukan penilaian berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk mengidentifikasikan kebutuhan siswa dan menyesuaikan pembelajaran. Umpan balik atau konstruktif, memberikan umpan balik yang jelas dan bermanfaat untuk membantu siswa memahami kekuatan era yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, pengembangan profesional untuk guru. Pelatihan berkelanjutan, mengikuti pelatihan untuk memerlui pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar di kelas rangkap. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari mengenai pembelajaran kelas rangkap. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.